Islam rahmatan lil alamin, Islam ini harus ramah, tetapi dengan diberikan contoh bahwa kita harus mengakui kebenaran akidah atau agama di luar Islam. Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 19, "Innad dina indallahil Islam." Tapi kita diberikan contoh praktek bagaimana? Yaitu dengan misalnya ini baru kemarin datang ke tempat-tempat ibadah mereka, ikut merayakan hari agama non-muslim, ikut tampil yang azan lah, sholawatan lah di dalam gereja, itu enggak tidak pada tempatnya. Ya, kalau Anda ingin menyampaikan hidayah Allah kepada mereka, bukan cara seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudara jamaah Majelis Pengajian Ahad Pagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pati, Jawa Tengah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Bapak Ketua PDM Pati, Bapak Ustadz Muhammad Asmawi, serta seluruh jajarannya, terutama Majelis Tablik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pati, ibu-ibu Aisyah, para pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, dan seluruhnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Pada pagi hari ini kita alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa terus kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan yang sakit agar diberikan kesembuhan, yang masih banyak melakukan kekhilafan, dosa dan maksiat, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah, petunjuk, dan diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu muhasabah agar pandemi global ini yang sedang kita alami menimpa banyak sekali di antara kita, saudara kita, kerabat kita yang sakit ataupun bahkan yang mungkin yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai wasilah untuk kebaikan, dan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, diangkat wabah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita pengajian kita ini bertemakan bagaimana menghadirkan Islam rahmatan lil alamin di tengah pluralitas. Tadi sudah diberikan pengantar singkat tentang pluralitas itu adalah sunnatullah. Keberagaman itu adalah sunnatullah. Keberagaman itu adalah fakta dan realitas yang tidak bisa kita pungkiri.
ada banyak suku, bangsa, banyak bahasa, banyak budaya, beraneka ragam. Bahkan Al-Quran mencatatnya itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Ar-Rum, ya, bukan hanya ini, biasanya Bapak Ibu atau anak-anak remaja ya taunya ayat tentang surat Ar-Rum ini ayat tentang pernikahan aja. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tapi di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu ya adalah ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ya, wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kebesaran Allah adalah perbedaan warna kulit kalian. Ya, perbedaan bahasa kalian. Ya, itu dalam surah Ar-Rum, dalam surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita ini manusia ya beragam suku bangsa. Untuk apa? Ta'aruf, untuk saling mengenal. Bukan untuk saling membantai, bukan untuk saling memusuhi, bukan untuk saling menebar permusuhan. Ya, kalau di barat dikenal dengan teori the clash of civilization, ya, benturan peradaban. Atau apa, banyak teori-teori yang berkembang di barat ini ingin membenturkan antar peradaban. Tetapi Islam itu senantiasa mengutamakan perdamaian, saling mengenal, ya, bahkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 itu apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kalian atas dasar kebaikan, wat taqwa, dan nilai ketakwaan kepada Allah. Dengan siapa saja kita bekerja sama, bisa. Ya, bahkan Rasulullah mencontohkan ketika beliau belum diutus sebagai rasul, ya, beliau ini adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan, ya, bekerja sama, ya, ada hilful fudul, ada beliau ini dipercaya untuk mengangkat batu, ya, Hajar Aswad, ya, dia menjadi penengah, menjadi pendamai, ya, ketika orang suku-suku kaum Quraisy berselisih siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, beliau berikan solusi yang cerdas, solusi yang luar biasa hebatnya. Jadi seorang muslim itu harus mampu berperan sebagai juru damai. Ya, juru damai, ya, bukan juru selamat. Ya, kalau juru selamat itu istilah dari agama lain, tidak ada juru selamat. Ya, manusia tidak ada yang bisa menjadi juru selamat, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa disamakan antara Allah sebagai Khalik dengan makhluk, ya, hambanya. Ya, yang ada adalah manusia ini harus menjadi agen-agen perdamaian, juru damai. Ya, fa aslihu bainahuma wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Ya kan? Ya, kalau dua orang bersaudara di antara orang beriman, dua kelompok itu bersengketa, berselisih, maka kita upayakan perdamaian. Fa aslihu bainahuma. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Apa itu? Ya, kadang-kadang kita suka mengucapkannya tetapi kita nggak paham isinya. Ya, isinya yang kita ambil ini hanya kulit luarnya saja. Ya, kita paham kulit luarnya saja tapi dagingnya nggak dapat. Ya, kita dipermainkan oleh istilah-istilah yang sesungguhnya itu dapat menjauhkan Islam dari hakikatnya, dari substansinya. Ya, selalu digembar-gemborkan, ya, Islam itu harus menjadi rahmatan lil alamin. Tapi yang dikasih contoh, yang dikasih praktek apa? Yang menyimpang. Ya, bukan
yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam harus menjadi rahmatan lil alamin katanya. Tetapi ya, yang didorong kepada umat Islam ini agar umat Islam ini mengakui kesesatan aliran-aliran yang jelas-jelas sesat dan keluar dari agama Islam, menyimpang dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Nah, itu pemahaman yang salah. Islam rahmatan lil alamin, Islam ini harus ramah, ya, tetapi dengan diberikan contoh bahwa kita harus ya mengakui kebenaran akidah atau agama di luar Islam. Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 19, "Innad dina indallahil Islam." Ya. Islam rahmatan lil alamin. Tapi kita diberikan contoh praktek bagaimana? Yaitu dengan misalnya ini baru kemarin setiap 25 Desember ya itu datang ke tempat-tempat ibadah mereka, ikut merayakan ya hari agama non muslim, ikut tampil ya. Seringlah kita lihat video itu ya, yang berseliweran di media sosial, yang azan lah, sholawatan lah di dalam gereja. Itu tidak pada tempatnya. Ya, kalau Anda ingin ya menyampaikan hidayah Allah kepada mereka, bukan cara seperti itu. Kalau ingin berdakwah, bukan seperti itu caranya yang menabrak norma-norma agama. Ya, ada lagi yang mencampur adukkan. Nah, itu orang nggak ngerti bahasa Arab, ya nggak ngerti mana Al-Quran, mana Bible yang berbahasa Arab, ya lalu ngangguk-ngangguk aja dikirain ayat Quran yang dibaca. Ya, seperti kemarin ada video rekaman yang dibaca oleh katanya sih orang murtad ya, jadi pendeta ya, pakai peci pula. Baca ayat tentang Nabi Isa. Iya, ayat potongannya yang di depan benar tentang Nabi Isa. Ya, Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan seterusnya sebanyak surat Maryam. Tapi ya, pernyataan bahwa Isa itu berlepas diri dari kemusyrikan, dia mengecam kemusyrikan yang dilakukan oleh kaumnya, oleh pengikutnya. Ya, bahkan Al-Quran mengecam laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, surah Al-Maidah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Itu enggak dibacakan. Tetapi yang dibacakan setelah itu adalah ayat pakai bahasa Arab, tapi ayat bukan ayat Quran, ya, ayat dari Bible. Nah, ini ini penistaan agama. Ya. Ya. Itulah mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ya, itulah esensi daripada penodaan agama, ya. Ngambil ayat Quran yang seolah-olah mendukung keyakinan mereka, tetapi kemudian mencampakkan ayat yang lain dan dihadirkan ayat-ayat yang lain, dan itu bukan dari Al-Quran, itu adalah dari Bible. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Islam rahmatan lil alamin ditampilkan ya sudah menjadi bias, sudah menjadi rusak makna Islam rahmatan lil alamin ini. Maka itu ya, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu Islam rahmatan lil alamin? Ini harus kita dudukkan. Ya, kalau kita lihat dalam tafsir Al-Muyassar, ya, tafsir Al-Muyassar, ya, ini tafsir ringkas yang disusun oleh tim panitia para ahli tafsir dari berbagai negara dunia yang yang berhimpun di Lajnah Mushaf Al-Quran Madinah. Ya, disebutkan di sini ayat 107. Kita kembali kepada ayat 107 surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, ayat ini surah Al-Anbiya itu ada setelah kisah-kisah para nabi terdahulu
dan kaumnya dibinasakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolak dakwahnya para nabi dan rasul terdahulu itu. Maka di akhir surah Al-Anbiya Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, apa artinya? Bahwa umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mau beriman kepada risalah yang beliau bawa itu tidak dihancurkan, dibinasakan seperti umat terdahulu. Ini bedanya. Ya. Siapa yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana bika sa'ida wa naja. Ini tafsirnya. Siapa yang beriman kepada risalahmu, maka dia akan bahagia dan selamat dunia akhirat. Ya, wa man lam yu'min khaba wa khasira. Siapa yang tidak beriman kepada risalahmu, ya, mereka tidak dihancurkan, mereka tidak dibinasakan seperti kaum-kaum terdahulu, tetapi mereka khaba, mereka itu apa? Rugi. Ya, mereka khaba wa khasira, merugi di dunia dan di akhirat. Ya, mereka akan menyesal. Di dunia Allah tidak hukum sebagaimana Allah menghukum kaumnya Nabi Nuh, sebagaimana Allah menghukum kaumnya Nabi Hud, sebagaimana Allah menghukum kaumnya Nabi Saleh, sebagaimana Allah menghukum kaumnya Nabi Syuaib, sebagaimana Allah menghukum Fir'aun dan bala tentaranya, sebagaimana Allah menghukum ya banyak kaum-kaum Nabi terdahulu, termasuk kaum Nabi Lut. Nauzubillah min zalik. Ya. Tidak. Tetapi Allah biarkan mereka. Dan inilah fungsinya Islam ini supaya apa? Didakwahkan kepada mereka. Ya. Jadi inilah yang maknanya Islam rahmatan lil alamin itu. Yang tidak mau beriman kepada risalahmu wahai Muhammad SAW, maka Islam itu menjadi rahmat penaung. Coba kalau seperti umat terdahulu. Habis ini. Mereka dibinasakan, dihancurkan oleh Allah. Tapi Rasulullah memiliki sifat rahmah. Ya, ya. Rasulullah tidak mau, ya, umatnya ini dihancurkan, dibinasakan seperti umat-umat terdahulu. Karena risalah beliau ini berlaku sampai hari akhir, sampai akhir zaman, dan beliau ingin ya menjadi menjadi Rasul dengan umat yang paling banyak di antara nabi-nabi sebelumnya. Ya, itu. Nah, sahabat, ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita harus mendudukkan dan mengerti betul dalam konteks apa maknanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ini. Ya, nabinya adalah nabiyur rahmah. Nabinya ya, yang Allah utus membawa Islam ini adalah Nabiyur Rahmah, nabi yang membawa kedamaian dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Surah apa itu? Ali Imran ayat 159, ya kan? Nabi ini membawa rahmat. Salah satu bentuk rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatim minallah. Karena disebabkan rahmat dari Allah yang Allah turunkan, maka Nabi Muhammad itu dicetak, ya, cetakannya Rasulullah ini kalau kita seperti buku, ya, Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah, dicetak dengan cetakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad itu lintalahum, menjadi lembut kepada objek dakwahnya, kepada umatnya, baik yang mukmin kepada yang kafir aja beliau itu rahmah, kasih sayang. Apalagi kepada yang beriman, bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat yang terakhir, ya. Nabi Muhammad itu sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kepada orang kafir juga beliau memberikan kasih sayangnya.
memberikan kesempatan untuk beliau dakwahi. Beliau tidak pernah putus asa untuk mendakwahkan Islam ini kepada orang-orang yang belum mau beriman kepada risalah yang beliau bawa. Ya, kepada yang kafir, kepada yang musyrik. Beliau berikan kesempatan, ada di situ lahan untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwah dimulai dengan apa? Ya, bil hikmah. Yang kedua dengan apa? Mau'izah hasanah. Yang ketiga, enggak mempan juga, jadilhum billati hiya ahsan. Ya, berdebatlah dengan argumentasi yang lebih baik. Enggak mau juga, ya sudah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, mari beriman. Ya, Anda mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, sa'ida wa najah, bahagia, selamat dunia akhirat. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau, ya, enggak mau beriman, ya sila kufur, ya kamu kan tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab atas kekufuranmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna atadna lil kafirina sa'ira. Ya, harus tahu resikonya. Beriman tahu resikonya, kafir kepada risalah Islam juga tahu resikonya. Man syaa'a falyu'min wa man. Makanya apa? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, ya, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu, ya, kita harus menempatkan makna rahmatan lil alamin ini pada tempatnya. Ya, berdakwahlah dengan rahmah. Jangan berdakwah dengan marah-marah. Betul. Ya. Yang enggak boleh itu marah-marah, tapi tegas. Perlu dakwah itu tegas. Dakwah yang lembut iya, dakwah yang tegas juga iya. Ya, harus tahu mana menempatkan diri, kapan kita lembut, kapan kita tegas. Ya, harus tahu kita menempatkan diri, kapan kita dakwah bil hikmah, kapan kita dakwah dengan mau'izah hasanah, dan kapan kita berdakwah dengan jidal billati hiya ahsan. Ya. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tafsir, ya, ayat ini 107 surah Al-Anbiya ini menarik. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, di situ disebutkan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agamanya tidak lain memberi petunjuk dan peringatan agar mereka ini bahagia dunia dan akhirat. Rahmat Allah bagi alam semesta ini meliputi apa? Perlindungan, kedamaian, kasih sayang yang diberikan Allah terhadap makhluknya, yang beriman maupun yang tidak beriman, semua mendapatkan apa? Mendapatkan perlindungan, kedamaian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan juga sama. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini agama, ya, satu, bagaimana perwujudan Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini membebaskan perbudakan. Ya, Islam ini membebaskan perbudakan di atas muka bumi ini. Islam ini membebaskan manusia dari penindasan oleh manusia terhadap manusia yang lain. Inilah rahmatan lil alamin. Ya, jadi dakwah Islam itu bersifat apa? Membebaskan manusia dari perbudakan terhadap sesama manusia. Membebaskan manusia dari kezaliman. Nah, kalau dalam, mohon maaf, ajaran agama lain itu diajarkan apa? Kalau kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Ya. Kenapa? Karena katanya agama ini cinta kasih. Agama cinta kasih tidak begitu. Islam itu agama cinta kasih. Tapi tidak seperti itu. Kita menghinakan diri kita. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Enak aja. Gak bisa begitu. Kalau kita dihina, diinjak-injak kehormatan kita, kita harus membela diri. Kita harus mempertahankan harga diri kita. Ini yang diajarkan Islam. Islam tidak menerima adanya kezaliman, penjajahan, penindasan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu, ya, Islam ini satu sebagai sumber inspirasi bangsa Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia ini kan beragam, ya. Ya, apa namanya, etnisnya, suku bangsanya, bahasanya, budayanya, ya, termasuk juga pluralitas agamanya itu luar biasa.
Ini paling kaya di dunia ini, Indonesia ini. Dan hanya Islam yang bisa ya mengayomi, yang bisa ngemong, kata bahasa Jawanya, kata orang Jawa. Ya ngemong, mengayomi, itu hanya Islam. Karena Islam ini mengakui pluralitas. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pertama, perbudakan. Enggak ada. Inspirasi dari Islam ini apa? Islam ini menginspirasi bangsa Indonesia untuk keluar, ya, menolak penjajahan dan penindasan bangsa asing. Ya, selama dari abad berapa? Abad 16 sampai kemerdekaan, ya, tahun di abad modern, abad 20. Ya, Islam ini yang menginspirasi bangsa Indonesia untuk bangkit melawan penjajahan. Ada perang Sabil di seluruh Nusantara, nggak pernah berhenti, nggak pernah padam. Ya, mulai dari mana? Maluku. Ya, dari sebelumnya di mana? Malaka. Ya, kerajaan Malaka dikalahkan oleh Portugis. Ya, dikirimkan bala bantuan dari kerajaan Demak. Nah, itu 2 kali sampai raja Sultan Demak itu, Sultan Trenggono, terbunuh di sana. Maka diberikan julukan Pangeran Sabranglor, ya, meninggalnya di negeri di seberang. Ya, subhanallah. Nah, kemudian sampai ke Batavia, sampai ke Maluku, terus sampai di seluruh Nusantara ini, itu perlawanan terhadap penjajah karena Islam ini tidak menerima. Ya, harga diri manusia, harkat manusia ini diinjak-injak. Ya, kehormatannya diinjak-injak, kekayaan alamnya diserobot, kekayaan alamnya dicuri tanpa hak. Ya, kalau mau berdagang, dagang aja. Ente Belanda, Portugis di Indonesia, ya, di Nusantara. Berdagang, ayo berdagang. Ya, kita biasa, kita menghormati. Kalau Anda mau berdagang, berdagang yang baik, tapi jangan memonopoli, jangan dagang ente bawa senjata, bawa bedil, ya, ngancam kita. Nah, itu nggak benar. Nah, ini namanya penjajahan. Dia mau mau kuasai, lalu kemudian dia menindas, dia menista, ya, orang-orang pribumi di Nusantara ini. Nah, itulah yang membangkitkan semangat perjuangan. Ya, Islam ini yang menginspirasi, ya, perang revolusi kemerdekaan. Ya, lahirlah revolusi jihad. Ya, kemudian Islam ini yang mendorong nasionalisme, ya, negara bangsa. Piagam Juni 22 Juni 1945, Piagam Jakarta. Kemudian dihapusnya 7 kata 18 Agustus 45. Ini apa? Inilah jasa Islam, kontribusi Islam. Inilah perwujudan Islam ini, rahmatan lil alamin. Ya, subhanallah. Sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Islam itu bukan hanya inspirasi aja, tapi juga aspirasi. Coba berdirinya Syarikat Islam, berdirinya Serikat Dagang, berdirinya Muhammadiyah, berdirinya Persatuan Islam, berdirinya PUI, berdirinya Nahdlatul Ulama, ya, berdirinya ormas-ormas Islam sejak dulu sampai saat ini. Itu untuk apa? Untuk membawa aspirasi umat. Supaya apa? Ajaran Islam ini dilindungi dan diakomodasi oleh negara. Hak-hak umat Islam dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan syariat Islam. Dan itu sudah tertuang dalam konstitusi kita, pasal 29. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya, kemudian negara menjamin kebebasan penduduk rakyatnya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Ya. Nah, ini aspirasi umat. Sehingga lahir undang-undang peradilan agama, undang-undang zakat, undang-undang haji, kemudian undang-undang perbankan syariat, undang-undang jaminan halal. Subhanallah. Ini aspirasi. Bagaimana? Ya, orang mengatakan, ya, mohon maaf, Menteri Agama mengatakan, ya, Islam itu agama itu cuma jadi inspirasi aja, nggak usah jadi aspirasi. Wah, ini mengingkari fakta sejarah. Ya, Islam ini sudah membentuk karakter bangsa. Sudah menjadi sumber inspirasi dan juga menjadi aspirasi. Untuk apa? Menjamin umat Islam dapat melaksanakan syariat agamanya secara baik dan benar. Dan semua ormas Islam itu mencita-citakan apa? Terlaksananya syariat Islam. Ya, kalau Muhammadiyah itu apa? Dia ADART-nya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu aspirasi. Ya kan?
menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu aspirasi. Di NU terlaksananya ajaran Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu aspirasi. Semua ormas Islam itu punya aspirasi. Dan itu semua dibawa ke dalam ranah politik, ekonomi, sosial, sehingga lahir undang-undang di negara ini. Melalui apa? Partai-partai Islam. Bahkan undang-undang sesuai dengan Islam itu didukung pula oleh partai nasionalis sekuler. Jadi jangan kita mengingkari fakta sejarah ini, fakta sosiologis ini, subhanallah. Ya, maka kembali kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu perwujudannya. Itu untuk bangsa kita tuh. Udah kelihatan Islam rahmatan itu bagaimana. Kurang apa? Ya, rahmatan lil alaminnya Islam ini di Indonesia. Kok bisa umat Islam ini dituding macam-macam? Ya, dituding tidak Pancasilais, dituding tidak NKRI, dituding ya anti kebinekaan. Padahal semua itu yang namanya Pancasila, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang namanya NKRI semua dilahirkan ya dari perjuangannya umat Islam. Ya. Bagaimana kita mengatakan ya umat Islam ini tidak rahmatan lil alamin? Oh, sangat rahmatan lil alamin. Itu perwujudannya. Jadi kalau masalah rahmatan alamin itu umum, nah, bagi Indonesia Islam ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan. Islam itu rahmatan lil Indonesiin juga. Ya, bukan berarti saya mengubah ayat. Saya nggak bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Indonesiin, bukan. Tapi Islam itu rahmatan lil Indonesiin. Ya, dan juga bagi seluruh alam semesta. Kita bicara ini global. Karena Islam ini risalah universal, bukan hanya untuk Indonesia. Kalau bicara Islam ini rahmat bagi seluruh alam semesta, kemanusiaan yang universal, Islam itu sudah menghapus perbudakan. Subhanallah. Ya. Islam ini menghapuskan penindasan. Ya, kalaupun masih ada pintu perbudakan, itu hanya untuk mengimbangi perbuatan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Makanya dalam hukum perang. Kenapa ada ya tawanan, ada jadi budak dan sebagainya? Itu mengimbangi karena dalam peradaban ya orang-orang kafir itu masih melakukan perbudakan. Maka Islam ya mengimbangi ya mukafaah bil mithal, muamalah bil mithal, ya perlakuan yang setara dan seimbang dengan apa yang mereka lakukan. Nah, itu. Tapi Islam ini mensyariatkan apa? Membebaskan perbudakan. Ya, diberikan cara, jalan-jalan untuk mereka bisa dimerdekakan dengan kafarat, dengan hukum dan lain sebagainya, ya. Kemudian Islam rahmatul alamin ini untuk perempuan. Ya, perempuan ini kedudukannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Ya, Islam ini mengangkat derajat perempuan. Kalau dulu perempuan di masa jahiliyah dihinakan, dinistakan, ya hak-haknya dicabut, ya tidak diakui, tetapi Islam ini datang membawa ajaran yang rahmat bagi kaum wanita, kaum perempuan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengakui kedudukan anak yatim, fakir miskin semua. Bahkan jihad dalam Islam ini untuk menjadi rahmat. Ya, jihad itu ya jangan kita ikut agenda barat. Ya, perang sabil, perang jihad dalam Islam ini itu disebut terorisme, radikalisme. Ini sengaja mereka untuk men-setting itu semua, ya, menjauhkan umat Islam ini dari ajaran-ajaran Islam. Ya, dari ajaran jihad fisabilillah. Kalau nggak ada jihad fisabilillah, Indonesia nggak merdeka. Ya, tidak ada jihad fisabilillah, Aljazair, ya, negara-negara yang dulu dijajah oleh bangsa asing. Ya, sekarang Prancis bicara tentang hak asasi manusia. Ya, seolah-olah dialah yang paling hebat, HAM. Padahal dia pelanggar hak asasi manusia terbesar di dunia. Berapa juta rakyat di Afrika yang dia bunuh, dia bantai. Sekarang bicara HAM, bicara kebebasan, omong kosong. Kebebasan ternyata mereka gunakan hanya untuk menindas umat Islam, untuk menista agama. Ya, terutama Islam ini. Itu bicara mereka HAM. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita harus tahu ini, jangan kita dibodoh-bodohi dengan idiom Islam rahmatan lil alamin ini, ya. Kita harus kembalikan kepada relnya. Nah, Islam ini
Subhanallah, memperoleh rahmat. Semua umat manusia ini memperoleh rahmatnya, langsung maupun tidak langsung. Coba kita lihat syariat jihad. Jihad di jalan Allah itu adalah pembebasan dari penghambaan. Coba lihat, ya, dulu kenapa rakyat Mesir, kenapa rakyat Palestina, negeri Syam, mereka justru yang meminta pemimpin penguasa Islam untuk membebaskan mereka. Ya, untuk membebaskan mereka dari apa? Dari kekejaman, ya, penguasa-penguasa agama yang seagama dengan mereka. Ya, itu kenapa Umar bin Khattab masuk membebaskan Baitul Maqdis, karena permintaan dari rakyat. Uskup agungnya yang minta Khalifah Umar datang. Ya, kenapa? Karena mereka diperlakukan secara zalim, secara tidak adil oleh, ya, yang seagama dengan mereka sendiri. Ya, orang Mesir lebih senang mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin daripada kekuasaan orang kafir. Maka di situ terjadi islamisasi yang luar biasa. Nusantara Indonesia ini, ya, mengalami islamisasi itu secara alamiah, secara natural, tidak dengan paksaan, tidak dengan ancaman pedang. Ya, sebagaimana, ya, coba lihat bagaimana umat Islam di Spanyol, di Andalusia dulu. Peradaban Islam hampir 8 abad. Lalu kemudian Islam terusir dari sana, diancam bunuh, ya, diusir keluar dari negaranya. Ya, kalau tidak mau menerima agama Kristen, tidak mau merubah agamanya, mereka menghadapi persekusi, mengalami inkuisisi, pengadilan agama, pengadilan akidah. Jadi agamanya diadili. Coba bayangkan, dalam Islam tidak terbayang ada seperti itu. Ketika Islam memasuki satu wilayah, ketika Islam melakukan futuhat, pembebasan, ya, bahkan jihad di suatu negeri, satu wilayah, tidak memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Islamisasi di dunia Arab, ya, di luar Jazirah Arabia, semua berjalan secara natural, termasuk di Nusantara. Ya. Di Irak, di Mesir, di Afrika Utara, di Afghanistan, bahkan di di Cina, di Yaman, di Asia Kecil, Islam itu baru menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya setelah 200-300 tahun. Ya, setelah Islam masuk itu setelah 2 abad, 3 abad baru jadi mayoritas. Ya. Di Indonesia juga sama, islamisasi berjalan secara natural alamiah, tidak disebarkan dengan pedang. Ya, bohong. Kalau futuhat, pembebasan Islam itu dilakukan dengan pedang, lalu maksa orang penduduk untuk beragama, ya, sesuai dengan agama Islam dengan ancaman pedang, nggak ada. Itu faktanya, Pak. Tercatat dalam sejarah. Orientalis pun mengakui. Ya, Islam ini jadi agama mayoritas itu setelah dakwah sekian lama, mulai dari abad ke-8 kalau kita pakai teorinya Hamka, bahwa Islam ini masuk langsung dari Makkah, ya, bukan mampir dulu dari Gujarat, dari Persia, ya. Itu kan teorinya Snowhurgrone, ya, bilang Islam ini masuk Indonesia baru abad 13, ngaco. Ya, Islam ini masuk Indonesia sejak abad ke-8 di masa sahabat Rasulullah SAW, di masa Khulafaur Rasyidin, ya, dimulai dari Utsman bin Affan mengirimkan surat dakwah delegasi bertemu dengan Raja Sri Maharaja Sriwijaya, dilanjutkan lagi di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, dilanjutkan di masa Umar bin Abdul Aziz. Semua dilakukan dengan dakwah secara baik, ya, secara bil hikmah wal mau'izatil hasanah, nggak mengganggu penduduk lokal. Ya, tidak memaksa mereka. Ya, berjalan selama ratusan tahun. Baru pada abad keberapa? Abad ke-13 itu baru muncul Islam sebagai kekuatan politik. Ya, dari abad ke-8 sampai abad 13, berapa abad tuh? 5 abad baru ada kekuatan politik. Artinya apa? Berjalan secara natural. Setelah banyak umat Islamnya, mereka memerlukan apa? Negara. Memerlukan aturan yang mengatur rakyat berdasarkan syariat Islam. Muncullah kerajaan Samudra Pasai, muncullah kerajaan Aceh Darussalam,
terus sampai ke Pulau Jawa, baru establish, ya, kuat Islam ini menjadi kekuatan politik itu pada abad ke-15. Berdirinya Kesultanan Demak. Ya, Demak ini kan dekat Pati, ya kan? Nah, itu abad 14, abad 15. Di tahun 1400 kalau tidak salah 78 apa berapa itu ya. Yang ada di Masjid Demak itu ada tahunnya itu. Jadi di masa Kesultanan, ya, kalau di Ottoman Turki itu Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah penaklukan Konstantinopel, Islam di Nusantara ini sudah kuat, sudah memiliki kekuatan politik. Ya, itu. Dan ulama Wali Songo itu jadi apa? Jadi Dewan Suronya negara, ya. Dia juga ahlul halli wal aqdinya negara. Ya, bahkan Raden Patah itu masuk salah satu bagian dari Dewan Wali Songo. Jadi ulama dan umara itu bersatu. Subhanallah. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat di sini, ya, sebelum saya akhiri, bagaimana kita kualitas apa karakter dasar Islam ini adalah selain rahmatan lil alamin, yang kedua adalah sebagaimana tegaskan firman Allah surah Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Umat yang adil, umat yang pertengahan. Maka kita sering mendengar istilah Islam ini wasatiyah. Karena karakter Islam itu adalah wasat, tengah, adil, terbaik, umat terbaik, mencerminkan ajaran yang terbaik, gitu loh. Ya, kalau ada yang mengatakan itu kan mestinya ummatan wasatiyah, ummatan wasato. Kenapa sekarang ada istilah Islam wasatiyah? Iya, umat terbaik, umat yang adil itu adalah cermin dari ajaran yang terbaik. Maka kalau umat disebut wasaton, pasti Islamnya adalah wasaton, wasatiyah. Meskipun tidak ada istilah di dalam Al-Quran Islam wasatiyah. Yang ada ummatan wasaton. Tetapi secara logika, alurnya, sumbernya, kalau umatnya saja itu disebut wasatan, terbaik, adil, pertengahan, maka umat itu adalah cerminan dari ajaran Islam yang memang karakternya adalah wasatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa nilai moderasi? Kita sering mengatakan wasatan itu moderasi. Bagaimana? Nah, ini dalam interaksi peradaban. Ya, pertama, dalam berinteraksi kita satu dengan yang lain, ya, beda agama, beda suku, beda bangsa, itu Islam ini membawa ajaran yang bagaimana? Ya, memiliki nilai yang khas tapi tidak mengisolasi dan menutup diri. Dia punya sistem perangkat keyakinan dan syariat yang khas, yang eksklusif, tetapi tidak mengisolasi diri, tidak tertutup. Inilah keistimewaan ajaran Islam. Jadi nilai Islam itu moderat dalam interaksi antar peradaban. Ya, kita harus memahami kehususan dan keistimewaan agama Islam ini dalam apa? Dalam kebenaran sistemnya, kebenaran hukum syariatnya, kebenaran sistem interaksi di tengah masyarakatnya. Yang kedua, interaksi yang moderat, ya, muamalah, ya, antar bangsa, antar suku yang moderat sesuai dengan ajaran Islam ini dibingkai oleh batasan-batasan yang ada dalam Al-Quran. Ya, ini yang membedakan Islam ini dengan agama lain. Yang pertama, Islam mengakui perbedaan, ya, dalam hal beragama itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat At-Taghabun ayat 2 dan surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi kenapa sih orang bertanya-tanya, ini kok kenapa banyak agama? Bukankah agama itu yang bersumber dari Allah cuma satu? Ya, kan sudah dijelaskan. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahum bayinat. Ya, itu karena ada perselisihan itu terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima kebenaran Islam. Ya, mereka cenderung mengikuti hawa nafsunya. Ya, dan mereka makin menjauh dari ajaran para nabi dan rasul. Ya sudah, kalau kalian mau seperti itu, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keleluasaan
memberikan mereka itu kesempatan untuk apa? Fastabiqul khairat. Nah, makanya nanti di dalam ayat surah Al-Maidah itu ya disebutkan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, ayat 48 surat Al-Maidah ya, itu diakhiri dengan ayat apa? Fastabiqul khairat. Adanya perbedaan itu supaya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, supaya kalian ini saling belajar. Ini loh, nanti akan kelihatan mana yang benar, mana yang asli, mana yang orisinil, mana yang otentik dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan nampak ketika berinteraksi. Nah, maka kenapa ya di Nusantara ini Islam itu menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas rakyatnya? Karena mereka bisa melihat ya bisa membandingkan ini agama kita sebelum ini ya dengan Islam kok beda jauh. Ya, kalau ini ada kasta, kita tidak bisa mencapai derajat ini, Islam ternyata menyamakan kita. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Semua di mata Allah sama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran dan tugas manusia ini menyampaikan dan menjelaskan kebenaran ya tanpa adanya paksaan. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 99. Ya. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Ya. Illa man rahima rabbuk. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu jadikan perbedaan itu sebagai sunnatullah, sebagai ajang kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ya. Karena apa? Orang kalau beragama itu dipaksa, dia tidak akan lama. Ya, itu akan menimbulkan sifat kemunafikan. Maka Islam itu sukarela. Ya. Islam itu harus dipeluk dengan sukarela. Ya, maka di dalam ayat surat Al-Baqarah itu dikatakan dengan jelas ya, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Karena sudah jelas mana yang lurus dan mana yang bengkok. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ya. Yang ketiga, Islam memandang peradaban manusia ini apa? Kita ini sama, nenek moyang kita sama, ya, martabat kemanusiaan kita juga sama ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Hujurat ayat 12, surat Al-Isra ayat 70. Kita diperintahkan Allah untuk saling mengenal. Al-Hujurat ayat 12, At-Taubah ayat 24. Kita hidup saling berdampingan secara damai. Ya, surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-Maidah ayat 2. Tidak menganggap umat lain ya sebagai satu umat saja, tapi itu sangat beragam. Maka kita harus perlakukan mereka dengan baik. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terakhir, ya, apa yang membedakan Islam ini, ya, dari segi aturan agamanya? Ya, bisa menjadi rahmatul alamin di tengah pluralitas. Nah, ini ajaran yang namanya toleransi. Nah, toleransi dalam Islam ini tidak sama dengan pluralisme agama, tidak sama dengan inklusivisme agama. Ya, ini Islam mengambil jalan tengah. Ya. Jadi, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam itu tidak mengajarkan bahwa semua agama benar. Yang benar itu hanya satu, yaitu Islam. Tetapi dalam memegang teguh kebenaran agama Islam, kita tidak boleh memaksakan Islam itu kepada orang lain. Satu. Yang kedua, ya, tidak boleh kita menyiksa orang kafir atau memerangi mereka hanya karena perbedaan agama. Ya, enggak benar. Yang diperangi oleh Islam itu adalah kezalimannya. Jadi jangan lihat orang kafirnya. Ya, kalau kita perang umat Islam dengan non-muslim dalam sejarah, itu bukan karena perang agama Islam melawan kafir, tapi kezaliman yang mereka lakukan. Karena selalu dalam Al-Qur'an itu disebutkan udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Nah,
diizinkan qital itu, perang itu. Kenapa? Karena umat Islam ini dizalimi. Maka untuk raddul udwan dan untuk menolak kezaliman itu disyariatkanlah ajaran apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, terakhir, nah ini kata ada faktor yang melahirkan sikap toleransi. Nah, kalau toleransi ini beda dengan pluralisme, ya. Beda dengan ajaran-ajaran lain yang bersumber dari barat itu. Kata Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Ghairul Muslimin fil Mujtama'il Islami halaman 53 sampai 55, ya, ada 4 faktor yang melahirkan sikap toleransi yang mendominasi perilaku umat Islam terhadap umat non-muslim. Jadi toleransi ini bagian dari akidah. Lakum dinukum waliyadin. Kita diperintahkan untuk menghormati, ya, pengikut atau penganut agama lain. Menghargai mereka, bukan menghormati kebenaran agamanya, tapi menghormati dia sebagai manusia yang punya hak kebebasan untuk beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Itu yang kita hormati. Ya, jangan kita toleransi tapi dengan cara bagaimana? Ikut dalam perayaan agama mereka. Itu bukan toleransi, bos. Ya. Toleransi itu kita membiarkan umat agama lain menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kita tidak ganggu, kita tidak ikut campur, ya. Kita persilakan, kita hormati mereka menjalankan ibadahnya, ya, tanpa kita ikut dalam perayaan agama mereka. Itu yang namanya toleransi. Nah, kata Syekh Qaradawi ada 4 faktor. Yang pertama, apa yang menyebabkan toleransi umat Islam terhadap non-muslim itu adalah toleransi yang orisinil. 1, karena bersumber dari keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, apapun bangsa dan sukunya. Dan kemuliaan ini, ya, meniscayakan hak manusia untuk dihormati. Yang kedua, itu bersumber dari apa? Keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan adalah realitas yang dikehendaki Allah untuk mereka. Sehingga Allah memberikan mereka kebebasan untuk memilih iman atau kufur. Maka itu, kata beliau, tidak dibenarkan memaksa non-muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, la ikraha fiddin. Itu keyakinan Islam. Yang ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran orang kafir atau menghukum kesesatan orang sesat. Ya, orang sesat jangan dihukum di dunia. Itu bagiannya Allah. Kalau ada kesesatan di tengah masyarakat, ya, kesesatan dari ajaran Islam, keluar dari Islam, tugas kita hanya menjelaskan kepada umat Islam, ini sesat, ini tidak sesat. Soal menghukum itu bukan bagian kita. Ya, hukuman itu adalah hak prerogatifnya Allah nanti di akhirat. Ya, qulil haqqum innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, itu surat Al-Hajj ayat 69. Allah nanti yang akan memutuskan, menghukum mereka yang sesat dan yang kafir nanti di hari kiamat. Maka kita tidak dibenarkan untuk menghukum, mengadili orang kafir, kekafirannya orang kafir atau kesesatannya orang sesat dari sisi hukuman fisik. Tidak. Tapi kalau menghukumi, ya, ini akidah kafir, ini akidah sesat, iya, itu tugas ulama. Menyatakan kebenaran, ya kan? Jadi kebenaran itu nggak boleh ditutup-tutupi. La taktumul haqqa. Nah, itu kan ayat dalam Al-Quran kan banyak. Bukan hanya la talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan yang hak dan batil, tapi juga la taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kamu menutupi kebenaran sedangkan kalian itu tahu, ya. Maka hati seorang muslim menjadi tenang. Tidak ada konflik batin antara kewajiban berbuat baik dan adil kepada mereka, dan dalam waktu yang sama kita berpegang teguh pada kebenaran ajaran Islam. Itulah intisari surah Al-Mumtahinah ayat 8. Yang keempat terakhir, keyakinan bersumber dari apa? Keyakinan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan mengajak kepada, ya, akhlak yang mulia,
meskipun kepada orang musyrik. Ya, dibuktikan dalam surat At-Taubah ayat 6. Juga Allah mencela perbuatan zalim meskipun terhadap orang kafir. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya kan? Ya, Allah mengecam. Jangan karena kebencian kalian kepada orang lain menyebabkan kalian berbuat zalim kepada orang itu. Nah itu ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, ya, dan insya Allah ya yang benar datangnya dari Allah, dan kalau ada hal-hal yang keliru, yang salah, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.